Halo semua, selamat datang di YouTube Sasana Digital. Nah, kali ini segmennya keren banget. Kali ini segmen pertama yaitu bongkar strategi marketing. Kali ini kita akan bongkar strategi kosmetik Korea, kenapa dia bisa laku di Indonesia. Di sini ada Innisfree, ada Etude House sama Laneige gitu. Jadi kita akan bongkar dan materi ini kita buat khusus sebagai materi sub brand dari Marketing Studio. Marketing Studio ini adalah salah satu brand dari Sasana Digital khusus untuk training dan consulting. Nah, kita coba yuk bongkar kenapa kosmetik Korea itu laku di Indonesia. Nah, tapi pertama-tama izinkan saya memaparkan beberapa data. Yang pertama, berdasarkan Kemenperin dari Kementerian Perindustrian Indonesia, impor kosmetik di Indonesia itu dari tahun ke tahun meningkat. Tahun 2018 itu tuh ada 850 juta nilainya US dollar, dan jumlah ini tuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, itu tahun 2017 sekitar 631 juta dolar. Yang artinya pertumbuhan industri kosmetik Indonesia tuh makin tinggi dan nilai impornya makin tinggi. Yang sayangnya ini digerus oleh asing. Nah, kalau kita lihat di sini dari data tahun 2018 juga dari marketers.com, se-Asia Pasifik negara pengekspor kosmetik paling besar adalah Korea. Dia 18% pangsa pasarnya. Dan pertumbuhan per tahunnya itu 13%. Dan itu juga terjadi di Indonesia sampai tahun 2020, di mana Korea Selatan produk impornya itu tentang kosmetik, apalagi produk kecantikan, masih diminati oleh 57% orang di Indonesia. Entah itu yang cowok ataupun yang cewek. Nah, ini data yang memang eh, mem, apa ya, membuat kita terngangah gitu. Ternyata industri kosmetik Indonesia masih dikuasai oleh asing. Dan juga kalau kita lihat di sini dari pertumbuhannya, sebenarnya kosmetik ini walaupun kemarin ada pandemi tahun 2020, pertumbuhannya memang tidak sesignifikan tahun-tahun sebelumnya, tapi dia tetap bertumbuh sekitar 0,05 juta US dollar. Dan diperkirakan tahun 2021, dan untuk data yang ada saat ini belum ada pasti, tapi di sini tahun 2021 diperkirakan 7,4 miliar penjualannya. Poin pentingnya adalah industrinya itu bertumbuh, tapi yang menumbuhkan itu lagi-lagi bukan produsen di Indonesia, masih Korea. Nah, di sini juga di sini saya ambil contoh Innisfree. Innisfree selama tahun 2019 kemarin pertumbuhannya hingga 70% di Indonesia, dan dia bawa produk-produk seperti ini. Tapi yang paling penting adalah si perusahaan pengimpornya. Perusahaan pengimpornya itu PT Mitra Adi Perkasa. Perusahaan ini juga mencatatkan pendapatan bersih itu 33% naik di tahun 2021. Nah, pertanyaannya, kapan perusahaan Indonesia yang memang memproduksi di Indonesia akan tumbuh juga seperti ini? Mungkin ada brand-brand lain, tapi kita nggak bahas dulu di sini. Saya ingin membahas bahwa di sini banyak brand Korea yang masuk dan juga perusahaan pengimpornya pun naik. Kalau kita bisa membawakan ini di perusahaan asal Indonesia, pasti manfaatnya akan jauh lebih besar daripada hanya sekedar pendapatan dan margin keuntungan. Nah, sebenarnya apa sih yang dibawakan dan apa yang membuat kosmetik Korea ini tumbuh dengan kuat dan tumbuh dengan baik di Indonesia? Sebenarnya strategi yang digunakan adalah unique selling point. Unique selling point mereka itu kuat. Keunikan mereka itu kuat. Keunikannya adalah ketika brand-brand lain dari Amerika, dari Jepang membawakan kosmetik itu hanya kosmetik, tapi brand dari Korea membawakan kosmetik itu tidak hanya kosmetik. Bahkan mereka pertama kali masuk tidak dengan wave kosmetiknya, tapi dengan K-drama, dengan K-pop, K-food, K-lifestyle. Dan itu membuat orang termotivasi bahwa ternyata pergeseran tren dunia saat ini itu adalah Korea, dan apapun tentang Korea akan diikuti. Walaupun belum tentu dibeli, tapi karena banyak orang yang mengikuti, tingkat pembeliannya pun juga akan semakin tinggi. Sehingga kalau Korea ngebawa produk-produk Indonesia akan cenderung lebih mudah diterima. Padahal produk-produk mereka juga nggak yang semurah itu. Masih ada di Indonesia produk-produk lokal yang kualitasnya bagus dengan harga yang murah. Tapi kenapa industri kosmetik dari Korea yang di Indonesia juga ikut bertumbuh? Motivasi.
Dengan berbagai banyaknya budaya yang dibawa, semua orang termotivasi untuk, oh aku ingin jadi seperti Korea. Dan sebenarnya strategi ini bisa kita terapkan dengan cara membangun unique selling point yang kuat dan melakukan motivasi yang kuat terhadap brand kita. Nah, bagaimana sih membangun USP ini sebetulnya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membentuk target market kita, atau jangan membentuk deh, mendefinisikan siapa sih yang bakal jadi target market kita dan meresearch betul-betul apa yang mereka butuhkan, meriset, mendalami, mengobservasi apa yang mereka butuhkan, bagaimana demografi mereka, goals dan challenge mereka itu apa. Biggest fear-nya, apa sih ketakutan mereka terhadap suatu produk itu. Misal contoh di sini kosmetik, ternyata mereka takut tentang bahan kimia yang terlalu banyak, efek yang hilang setelah tidak pakai, dan efek samping lainnya. Dan sumber-sumber informasi mana saja yang mereka gunakan. Tren sosial media di TikTok dan di Instagram, influencer, teman, dan YouTube. Kita sebagai brand yang di Indonesia yang ingin menggempur pasar kosmetik dalam negeri sendiri harus mampu mendefinisikan target market dengan tepat. Bahkan sampai kita harus tahu apa sih yang menjadi common objection, apa yang menjadi penolakan mereka. Oh, mereka tuh nggak suka kosmetik atau skincare yang terlalu menjanjikan. Tidak suka dengan yang instant result gitu. Mungkin dari 150 juta lebih perempuan di Indonesia, ada yang memang suka dengan hal-hal yang instan. Tapi pergeseran anak muda sekarang dengan kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap kesehatan, kepedulian tentang bahan-bahan organik, maka tren marketnya pun juga berubah bahwa mending pakai skincare yang memang merawat, melembabkan, dan juga memperbaiki daripada memang langsung putih gitu dengan efek samping yang begitu banyak. Nah, lalu kita juga harus membuat create unique selling point position kita. Nah, kalau dari produk-produk Korea, mungkin kalau kita bandingkan ya kan head to head gitu, kita bersaing. Sebenarnya dari target market mungkin sama. Nyasar umur 20 sampai 30 tahun. Semua pun ngomong sama. Tapi di sini perbedaannya, key feature dan key message. Kalau key feature, kalau produk lain ngomongnya whitening dan healthy, whitening dan healthy, whitening dan healthy, kan, memutihkan dan menyehatkan. Tapi brand-brand di Korea yang khususnya Innisfree yang kita coba bahas lebih dalam, key feature-nya adalah memutihkan, organik dan vegan friendly. Jadi dia punya nilai apa ya bahasanya? Punya nilai brand sendiri yang dibawa sehingga dia terlihat berbeda dengan yang lain. Oh, dia tuh memang whitening. Dan dia nggak bilang healthy, dia bilangnya adalah organik. Yang dimana organik ini berasosiasi dengan kesehatan, berasosiasi dengan keramahan lingkungan. Jadi orang termotivasi lebih untuk membeli produk-produk yang memang organik. Dan yang ketiga dia vegan friendly, di mana konsumen-konsumen di Indonesia yang memang dia vegan, dia menyatakan dirinya adalah vegetarian, maka secara tidak langsung orang-orang yang vegan friendly ini atau vegetarian memiliki daya beli khusus, dan market inilah yang disasar memang oleh Innisfree sebagai salah satu brand dari Korea. Dan ketika ngomongin key message atau brand message-nya, orang-orang ngomongnya merawat dan memutihkan, bahan premium dan mencerahkan, cocok untuk kulit Indonesia. Tapi sebetulnya hal-hal ini memang sudah biasa. Dan dari brand Korea, dia ngomongnya beda, yaitu reset, repair, ini agak typo, repair dan rejuvenate. Jadi mengembalikan keadaan kulit, memperbaiki, dan juga meremajakan, rejuvenate seperti itu. Nah, di sini ada dua hal yang perlu kita highlight, key feature dan key message. Kalau key feature sebenarnya dari bahan-bahan mungkin kalau kosmetik hampir sama ya. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa membranding bahwa feature kita itu lebih dari yang brand-brand pasar tawarkan. Dan key message kita harus mewakili fitur-fitur tersebut. Jadi nggak sekedar, ya ini bagus, ini vegan friendly, tapi kita nggak membungkusnya dengan kalimat promosi atau kalimat branding yang ciamik, yang cantik seperti itu. Nah, di sini dari price juga, kalau untuk yang Innisfree dia mulai di 110.000. Di brand-brand lain yang saya belum berani sebutkan brandnya,
Ada yang mulai dari 75.000 juga, ada yang mulai dari 250.000 sama yang 150.000. Nah, di sini permainan harga mungkin variatif ya. Tapi kita bisa melihat bahwa permainan harganya dia bukan yang paling murah dan dia juga bukan yang paling mahal. Sehingga dari segi psikologi harga, bahwa produk ini tuh worth it aku beli karena bukan yang paling murah. Seperti itu. Tapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana si brand Korea ini mampu menjadikan konsumennya loyal. Oh iya, saya disclaimer bahwa brand Korea Innisfree ini bukan yang pemimpin pasar, tapi ada strategi dia yang membuat saya tertarik untuk meriset, melakukan observasi dan membagikannya ke rekan-rekan, Bapak Ibu semua ataupun teman-teman di sini. Bagaimana dia mampu membuat membuat konsumen menjadi loyal dan terus membeli lebih banyak. Yang pertama adalah hasil yang diberikan memang sesuai janji. Jadi bukan yang bukan, tapi memang yang sesuai janji sehingga orang juga bertahan. Karena pada intinya orang akan puas ketika memang janji yang diucapkan sesuai dengan janji yang telah diterima gitu. Jadi bahasanya janjinya bukan omong kosong. Dan Innisfree juga melakukan strategi untuk mendorong penjualan ke produk lainnya. Kita sebagai konsumen baru pasti kalau membeli barang, ini secara umum aja, kalau kita membeli suatu barang baru kita pasti coba dulu nih, yang paling kita yakin, oke coba satu produk. Dan kita akan memutuskan cocok apa enggak. Kalau cocok, kita akan coba beli produk lainnya dan itu pun masih akan coba lagi. Innisfree melihat perilaku pembelian ini berbeda. Ketika ada satu orang beli satu produk dengan nominal tertentu, maka si Innisfree ini akan memberikan produk mini lainnya. Dan ini sangat-sangat mini, sangat-sangat kecil untuk sebagai produk tester. Sehingga ketika dia coba misal green tea serum, dia akan memberikan produk serum lainnya tapi yang sifatnya testing, hanya 5 mili atau 1 OS. Nah, itu terbukti membuat orang-orang yang saya kenal melakukan pembelian berulang dan pembelian selanjutnya itu nominalnya lebih besar. Contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu konsumen yang saya observasi kenapa dia akhirnya membeli produk lebih banyak, dan ini salah satu aplikasi dari Innisfree tentang CRM-nya. Pembelian pertama 1 Mei 2021 dia membeli sebesar 407.000 untuk produk green tea yang tadi. Dengan ada 4 produk gratis. 4 produk gratis ini adalah produk mini set yang memang dirancang untuk dicoba. Ukurannya 5 mili dan ketika dicoba ada salah satu yang cocok dan salah satu ada yang works. Di Oktober 2021 melakukan pembelian khusus untuk produk facial wash-nya. Dan ketika barang pertama habis di Februari, dia melakukan pembelian barang yang sama, serum plus facial wash plus juga ada salah satu lagi obat jerawat yaitu Acne Care, jadi untuk menghilangkan jerawat. Karena ketika di pembelian pertama ada Acne Care yang mini dan terbukti membuat masalah kulitnya teratasi. Nah, ini salah satu cara yang bisa saya share ke rekan-rekan bahwa saya yakin bahwa untuk membuat produk mini tersebut biayanya tidaklah sebesar kalau kita melakukan akuisisi pelanggan. Ingat, pelanggan yang loyal itu memberikan 80% pendapatan ke perusahaan. Kalau pelanggan sudah loyal, biaya marketingnya tuh mungkin kita bisa anggap 0 atau bahkan kecil. Daripada kita harus menggait atau mencari customer baru yang biayanya itu lebih besar dan belum tentu customer yang baru ini itu akan loyal. Lain cerita kalau kita punya pelanggan loyal yang dia loyal banget, udah dia akan membeli lagi dan dia akan mengundang orang untuk melakukan pembelian lagi, sehingga cara ini menurut saya adalah cara yang cerdas untuk membuat perusahaan tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan Bapak Ibu saat ini? Strategi apa yang telah diterapkan? Apa unique selling point yang akan
digaungkan setelah masa-masa lebaran ini nanti, atau tahun kedepannya atau bulan depan. Promosi apa yang ingin Bapak Ibu terapkan sehingga pelanggan yang loyal akan terus membeli dan pelanggan yang loyal akan mendatangkan pembelian baru. Nah, ini merupakan PR bagi para business owner dan juga PR dari para top level manajemen yang ingin mengembangkan bisnisnya. Jika ada pertanyaan terkait bongkar strategi marketing ini, silahkan. Dan jika ada hal yang ingin dikonfirmasi pun juga sangat silahkan. Saya sangat terbuka untuk diskusi di kolom pertanyaan. Jangan lupa kunjungi website kami jika mungkin ingin diskusi secara pribadi di www.sasanadigital.com. Nanti ada free consulting, silakan ditekan dan isi formulirnya. Dan sekali lagi, jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol like. Kalau ingin dapat notifikasi terbaru, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Saya ingatkan kembali juga, jika memang series ini menarik dan series ini Bapak Ibu rekan-rekan suka, silahkan chat di kolom komentar. Kita akan coba buatkan bongkar strategi marketing lainnya untuk brand-brand lain. Seperti itu. Mungkin sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya.